Habib Rizik Syihab tes DNA dengan rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya orang di Indonesia yang mengaku memiliki rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Indonesia? Banyaknya orang di Indonesia yang mengaku memiliki rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Habib Rizik Syihab, Opik, dan Ustadz Guntur Bumi. Penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Alhamdulillah hari ini saya kembali ke Jakarta. Alhamdulillah Dewan Mursyid Torekoh, Dewan Ulama Turki dengan pemerintah Turki mempercayakan, mengamanahkan saya 1 lembar rambut Nabi Muhammad. Jadi kalau ada di broadcast yang kemarin koleksi, bukan koleksi yang ini ini amanah. Jadi Masya Allah rambut ini boleh Opik pegang gitu ya. Ada nasabiahnya dari Rasulullah sampai kepada Opik, nanti saya tunjukin bisa di share lewat lewat WA dan lewat Mas Ari ya. Yang setiap nafas Sallallahu Alaihi Muhammad yang sering dilantunkan para sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah, pastinya sangat-sangat senang ya setiap hari bisa merasakan tabaruk berkahnya Rasulullah. Jadi tetap mohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? DNA itu juga bisa. Tentu saja kabar ini disambut bahagia, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian hal ini. Yunahar Ilyas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan asal dan manfaat sehelai rambut yang diklaim Opik milik baginda Rasul ini. Bagi perwakilan MUI ini peninggalan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih lanjut Yunahar meminta masyarakat lebih kritis menanggapi hal ini. Untuk memastikan apakah benar-benar itu seorang Habib, bisa dilakukan dengan cara tes DNA. Dia mengatakan bahwa dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya diperiksa. Bagaimana DNA yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan dengan pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini, ujarnya. Bahkan, Rizik Syihab juga menyinggung jika ada Habib palsu pasti akan ketahuan jika dilakukan tes DNA. Habib palsu ketahuan kalau diperiksa DNA Nabi kemana, DNA kemana. Walaupun DNA ini belum dijadikan syarat isbatul nasab, tapi dia bisa jadi pendukung. Beberapa pihak masih meragukan kebenaran nasab Habib Bahar bin Smith dari keturunan Ba'alawi yang mengklaim keturunan Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah pihak menantang Habib Bahar untuk tes DNA dan mengumumkan ke publik hasilnya apakah nasabnya benar-benar tersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah, betul bisa dari rambut. Tes aja dulu. Ngaku cucu, keturunan Nabi, demi tes DNA dia tega malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andai bongkar makam, bukan dirinya dan kelompoknya sudah pasti dituduh penista agama. Kalau si Bahar benar Zuriyah, gak mungkin dia sekejam dan sejahat itu malah usulkan agar makam Nabi yang katanya dicintainya mesti digali kuburnya, kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya.
Watak Bahar ini persis dalam kisah Nabi Sulaiman saat ada dua orang ibu mendatanginya dan memperebutkan satu bayi, kedua ibu sama-sama mengaku sebagai ibu kandungnya. Nabi Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi dua bagian, belakangan bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Sulaiman karena hal itu bisa membunuh anaknya. Sehingga Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus, jualan nasab, ngaku cucu keturunan sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan padahal banyak cara lain, itu pun kalau si Bahar mau. Katanya kau mengaku mengalir darah Nabi. Kau mencintainya tapi kau sengaja malah kasih syarat yang gak mungkin terjadi, jadi kelihatan, takut dites si Bahar. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. سهر بيدي الحلال الصفا وبيجودي علي بالفضل